Halo semuanya, dengan Dani di sini. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah merupakan suatu hal yang dapat diketahui dan dikuasai yang merupakan hasil dari pemrosesan indera-indera yang ada di manusia, baik penglihatan, perasaan, ataupun indera lainnya. Yang dimana pengetahuan ilmiah ini merupakan step yang lebih jauh dari pengetahuan, yang dimana pengetahuan ilmiah ini kebenarannya dapat diberikan secara faktual dan kajian ilmiah. Dalam pengetahuan ilmiah terdapat 4 syarat, yaitu yang pertama adalah universal, yang kedua objektif, ketiga metode, dan yang keempat adalah sistematis. Untuk yang pertama adalah universal. Universal sendiri di sini merupakan pengetahuan ilmiah harus dapat diterima oleh setiap umat manusia agar manfaat dari pengetahuan ilmiah tersebut dapat dirasakan oleh setiap manusia. Dan juga di syarat universal ini semua manusia baik dalam golongan apapun harus dapat menerima pengetahuan ilmiah tersebut agar manfaat dari pengetahuan ilmiah tersebut dapat dirasakan oleh setiap manusia. Yang kedua adalah objektif. Objektif di sini pengetahuan ilmiah tersebut dapat dikaji secara lebih mendalam, yang dimana agar suatu pengetahuan ilmiah dapat menggali suatu kebenaran dari suatu hal yang dipertanyakan atau dipermasalahkan. Yang ketiga adalah metode. Metode di sini merupakan hubungan sebab akibat dari suatu pengetahuan dan suatu kegiatan yang dilakukan oleh umat manusia agar menciptakan suatu pengetahuan ilmiah yang secara nyata dirasakan oleh setiap manusia atau mendeskripsikan kehidupan manusia. Yang keempat adalah sistematis. Sistematis di sini agar pengetahuan ilmiah dapat berjalan atau cikal bakalnya dapat diketahui agar kebenaran dari pengetahuan ilmiah ini dapat dikaji oleh suatu insan atau kelompok manusia dan menjaga kredibilitas si pengetahuan ilmiah tersebut. Dalam pengetahuan ilmiah terdapat yang namanya tingkatan pengetahuan ilmiah. Dalam tingkatan pengetahuan ilmiah ini bukan didasari dengan tingkatan kebenaran, akan tetapi tingkatan ini berfungsi untuk mengkategorikan suatu pengetahuan ilmiah agar lebih dapat efektif dipelajari. Dalam tingkatan pengetahuan ilmiah terdapat 4 jenis pengetahuan. Yang pertama adalah pengetahuan deskriptif, yang kedua adalah pengetahuan kausal, yang ketiga adalah pengetahuan normatif, dan yang keempat adalah pengetahuan esensial. Untuk yang pertama adalah pengetahuan deskriptif, yang dimana jenis pengetahuan ini berisikan penjelasan ataupun pendeskripsian dari suatu bidang ilmu pengetahuan, yang dimana di dalam tingkat pengetahuan ilmiah tersebut menjawab pertanyaan bagaimana, yang dimana dalam tingkat pengetahuan ilmiah tersebut akan menafsirkan ataupun menjelaskan suatu pengetahuan yang secara lebih mendalam. Yang kedua adalah pengetahuan kausal, yang dimana di pengetahuan kausal ini merupakan jenis pengetahuan yang menghubungkan dua objek, yang dimana antara satu objek dengan objek lainnya. Di dalam tingkat pengetahuan ini adanya pengkajian mengenai sebab akibat dari suatu objek antara dua objek, yang dimana akan menghasilkan suatu penafsiran yang saling berlawanan dan saling membutuhkan, yang bertujuan untuk menciptakan suatu pengetahuan ilmiah yang dapat lebih luas dan dapat diterima oleh orang banyak. Untuk pengetahuan kausal sendiri dapat menjawab pertanyaan yaitu mengapa. Yang selanjutnya adalah pengetahuan normatif. Di pengetahuan normatif ini mengkaji mengenai nilai, parameter, dan ukuran suatu pengetahuan, yang dimana di pengetahuan normatif ini dapat menjelaskan mengenai pengetahuan ilmiah yang dari berbagai perspektif, yang dimana bertujuan untuk menciptakan suatu pengetahuan ilmiah yang lebih menyeluruh,
agar suatu pengetahuan ilmiah tidak hanya berfokus pada suatu aliran ataupun suatu kelompok. Di pengetahuan normatif ini dapat menjawab pertanyaan kemana. Selanjutnya, yang keempat dan yang terakhir adalah pengetahuan esensial. Dalam pengetahuan esensial ini merupakan jenis pengetahuan yang menjelaskan mengenai hakikat atau arti suatu pengetahuan ilmiah, yang dimana dalam pengetahuan esensial ini suatu pengetahuan dapat dijelaskan posisi atau peranannya dalam suatu pengkajian atau peristiwa, yang dimana agar pengetahuan ilmiah ini tidak hanya sekedar teori, tapi bisa dijadikan sebuah praktek dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan maupun isinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.